Hai Gemini, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot Reader. Ini energi dari pesan jiwa kamu Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Saya baca 3 kartu di awal untuk melihat situasi kamu atau problemnya kamu. Kalau kamu ngerasa tidak cocok, artinya ini bukan energi kamu. Coba tonton bacaan dari zodiak Moon, zodiak Rising yang sudah saya post di channel ini dengan tema yang sama. Siapa tahu energi kamu di sana ya. Pesan jiwa kamu, Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Video ini berlaku kapan saja. Bacaan ini berlaku kapan saja ketika kamu ngerasa ketarik ingin menonton video ini ya. Pesan jiwa kamu, Gemini, Sun, Moon, dan Rising. The Chariot. Berpacu, berkejaran. Two of Swords, Five of Swords. Konflik ya, konflik di dalam kehidupan, konflik di dalam pikiran. Oke. Di sini bottom of the deck-nya Death, Transformation. Oke, Gemini, The Chariot ini menggambarkan kamu selalu memiliki pihak-pihak yang menjadi lawan, oposisi kamu. Dan kamu seringnya di sini antara visi kehidupan duniawi kamu dengan visi spiritual kamu terpecah. Hitam dan putih ini berjalannya seiringan. Nah, seringnya terpisah. Ketika terpisah, maka kamu di sini kehidupan kamu stuck ya. Nah, di sini Two of Swords. Karena seperti yang saya katakan ya, kiri dan kanan, 2 visi misi, dan ini Two of Swords ya. Kamu bingung, mana sih yang bisa membawa kamu pada kebahagiaan, kedamaian hidup, pada tujuan kehidupan kamu. Ini 2 pedang, lady, mata ditutup. Kamu nggak tahu, sehingga ketika kamu memilih untuk misi dunia, ternyata kamu tidak menemukan apa yang kamu cari. Atau kamu di sini fokus ke misi spiritual, ternyata tidak menemukan apa yang kamu butuhkan di dunia. Di sini ada overthinking atau pikiran kamu yang selalu berperang. Oke. Nah, di sini dengan Five of Swords, The Chariot, dan ini penaklukan. The Chariot ini kereta perang. Kamu sebenarnya punya semangat, tetapi semangat kamu terkadang ingin menaklukkan, ingin mengendalikan, atau ingin mengontrol sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kamu kontrol, atau tidak bisa kamu kendalikan, atau tidak bisa kamu taklukkan. Ketika kamu di sini bertemu dengan hal-hal yang tidak bisa kamu taklukkan atau kamu kendalikan, maka kamu di sini seringnya kehilangan visi dan misi. Seperti yang saya katakan tadi, kereta kuda kamu seakan kehilangan kuda dan tinggallah pedatinya doang, nggak jalan dong. Nah, jadi di sini kamu harus tetap bisa kuatkan visi dan misi kamu, yaitu kuda hitam dan kuda putih ya, sebagai gambarannya, agar kamu di sini bisa ngerti visi dan misinya kamu. Oke. Dan kamu harus bisa mengarahkan visi dan misinya kamu tergantung dengan apa yang lebih dulu harus kamu capai. Apakah spiritual dulu ataukah memang kamu masih butuh dunia dulu. Nah,
Sebenarnya di sini harus jalannya beriringan, spiritual dan dunia ini. Jadi kalau kamu pilih satu saja, dunia saja, spiritual kamu tinggalkan, ini nggak jalan. Kehidupan kamu stuck pasti di sana. Ketika kamu pilih spiritual saja, duniawinya nggak belum selesai, pasti juga stuck. Dan keinginan kamu ingin menaklukkan, ingin mengalahkan, ingin mengendalikan, ingin seperti mengontrol, ini harus dilepas. Karena hal-hal yang terkait dengan spiritual tidak mengontrol siapapun, tidak menaklukkan siapapun, tidak mengalahkan siapapun. Oke? Tapi kalau dunia, memang takluk menaklukkan. Oke, spiritual. Pesan jiwa dari Gemini. Oke, tanda. Going beyond normal. Beyond normal, di atas normal, sesuatu yang melebihi kenormalan. Kemudian di sini consciousness connection, ya, seperti cermin tapi dua berbeda. Nah, ini sisi lain dari diri kamu dan sisi diri kamu sendiri. Dan in the world, not of the world. Oke, Gemini, pesan jiwa kamu di sini. Oke. Going beyond normal. Ini sepertinya jiwa kamu berpesan bahwa kamu itu harus memiliki pikiran yang di luar kotak, cara berpikir di luar kotak. Jadi kalau selama ini kamu berpikir bahwa isi di dalam kotak itu harus disusun sejajar gitu ya, dan hanya muat misalnya di dalam kotak itu diisi 12 buku ya, itu muat. Setahu kamu ya seperti itu, dan seterusnya sistem atau cara hidup kamu ya seperti itu. Taunya kamu seperti itu. Tapi mungkin saja kotak itu bisa memuat lebih dari 12 buku jika posisinya dirubah. Jadi ibaratnya seperti itu. Mungkin kamu butuh cara yang lain dalam kehidupan kamu, tetapi dalam wadah yang sama, dalam lingkup yang sama, tidak keluar jalur. Jadi kamu memang, ini saya lihat memang kecerdasan tingkat tinggi ya, karena memang kamu Gemini ya, kamu juga memiliki kecerdasan intelektual dan jiwa kamu tahu itu, sehingga jiwa Gemini ini memang mengarahkan Gemininya untuk coba deh Gemini, kamu bisa berpikir lebih daripada apa yang kamu pikirkan selama ini. Menggunakan cara berpikir lebih daripada cara berpikir kamu selama ini. Berpikir di luar kotak. Berpikir sesuatu di luar sana tidak semua bisa kamu kendalikan, karena apa yang menjadi kebiasaan kamu, kenormalan kamu, di luar sana banyak yang abnormal, yang harus kamu terima kenyataannya dan memang tidak perlu untuk dikendalikan. Tidak perlu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Mereka berjalan dengan ketidaknormalannya. Mungkin bukan tugas kamu. Oke? Ini pesan dari jiwa kamu. Dan di sini consciousness connection, koneksi kesadaran. Terkadang kamu sering di luar kesadaran mengendalikan atau menginginkan untuk mengendalikan, entah dari cara kamu bicara atau cara kamu bersikap. Nah, di sini jiwa kamu berpesan ya, koneksikan kesadaran kamu dengan jiwa kamu sendiri. Jiwa kamu selama ini sadar kemana kamu melangkah, kamu mau menghadapi apa, tujuan hidup kamu apa, jiwa kamulah yang tahu sesungguhnya. Jadi koneksikan antara jiwa kamu dengan kehidupan kamu, yaitu spiritual dan dunia itu berjalan beriringan, tidak berat sebelah. Okay. In the world, not of the world, ya.
kamu menciptakan dunia yang lain di dalam dunianya kamu. Tetapi terkadang kamu hidup di dalam dunia yang kamu ciptakan tidak pada realistisnya. Jadi di sini pesan jiwa kamu adalah sama seperti going beyond normal ini. Ya, jadi kamu harus melihat bahwa banyak hal di luar sana, di luar daripada kenormalan, dan itu tidak perlu untuk kamu tata. Oke, saya lihat lebih dalam ya, pesan dari jiwa kamu, Gemini. Jadi di sini juga dikatakan tidak perlu menyamakan apa yang sudah kamu jalani dengan apa yang orang lain jalani, atau tidak perlu menyamakan kemampuan. Misalnya di sini kamu bisa, kenapa mereka nggak bisa? Nah itu saya lihat kamu harus menyadari bahwa tidak semua kemampuan manusia itu sama. Oke, kita lihat ya pesan lagi dari jiwamu. Initiation atau attunement. Oke. Male dan loving touch, sentuhan cinta. Oke. Pesan dari jiwa kamu yang pertama, inisiatif ya. Jadi ketika sesuatu yang kamu lihat atau yang berada di lingkungan kamu terjadi tidak sesuai dengan kapasitasnya yang kamu pikirkan, maka kamu di sini harus memiliki inisiatif. Inisiatif itu kan bukan berarti sesuatu yang kamu pikirkan kemudian kamu lakukan. Bukan hanya itu aja, tetapi melakukannya bukan hanya dengan action, tetapi juga dengan pemahaman, kemakluman. Ketika kamu melihat sesuatu, oh seharusnya tidak seperti ini. Ketika kamu ingin bertindak, ya, tapi kamu mikir, oh kayaknya nggak perlu deh. Lebih baik saya diam aja dan biarin. Itu juga inisiatif, ya. Diam juga adalah inisiatif. Bukan hanya harus bertindak, oke? Tetapi inisiatif itu adalah sesuatu yang muncul dari pikiran kamu sendiri, problem solvingnya untuk hal yang kamu lihat. Problem solving itu bukan harus mencari jawaban dari teka-teki. Dibiarin juga itu adalah problem solving. Okay? Ketika ada satu kericuhan, ya, problem solvingnya di situ adalah tidak ikut campur. Karena kalau kamu ikut campur, maka kamu bagian dari kericuhan itu. Okay? Jadi tidak harus bertindak, tetapi diam juga adalah problem solving. Nah di sini loving touch. Berikan sentuhan cinta. Tunjukkan bahwa kamu itu bisa memberikan kasih sayang, bisa mengerti. Ketika di sini loving touch ya, maka kamu akan lebih memahami yang lemah, memahami yang tidak mampu seperti kamu, kemudian memahami banyak hal di sini yang tidak bisa mengejar kamu, tidak bisa berpikir di luar normal daripada kamu. Oke, karena itulah inti kebijaksanaan dari kamu sendiri, Gemini. Oke. Pesan jiwa Gemini. Oke. 1 kartu, 2 kartu, 3 kartu. Pesan jiwa kamu Gemini. Respon orang lain akan selalu berubah, tapi tolong jangan biarkan ini mengubah diri kamu yang sebenarnya. Oke. Kemudian di sini masalah orang bukan menjadi tanggung jawabmu, Gemini. Kemudian cobalah untuk melihat lebih dalam di balik semua yang sudah kamu alami. Oke. Itu pesan-pesannya. Nah, pada intinya di sini ya, kamu di sini tidak perlu memberikan solusi juga terhadap masalah orang lain kalau mereka tidak memintanya, dan berikanlah kemakluman terhadap masalah orang lain atau terhadap kehampaan, kealpaan atau kebutaan orang lain dari sisi melihat permasalahan ataupun dirinya.
Oke, kemudian di sini cobalah untuk melihat lebih dalam di balik semua yang sudah kamu alami. Jadi di sini memang jiwa kamu meminta untuk analisis dulu hal-hal yang sudah kamu lalui selama ini. Kalau kamu ngerasa kamu sudah berhasil dengan cara uh, keluarnya kamu dari situasi kamu, bener nggak? Oke, karena ada setiap masalah di dalam kehidupan manusia yang memang punya fighting untuk melepaskan diri dari masalah itu, tapi ada juga yang memang masalah itu selesai dengan sendirinya atau memang karena itu prosesnya. Jadi ini seperti sikap membanggakan diri terhadap kemenangan-kemenangan yang pernah kamu jalani atau pencapaian yang sudah kamu jalani, sehingga kamu terkesan menginginkan orang lain itu bisa seperti kamu. Jadi niatnya sih baik, kamu memotivasi, tapi motivasi kamu narik, bukan mendorong. Jadi tugas orang yang memotivasi narik itu Saturnus, bukan Gemini. Tapi kalau mendorong, Gemini. Memberikan semangat di tengah-tengah, Mars. Jadi kamu juga harus mengerti posisinya. Secara kamu Merkuri, mendorong. Jadi kamu dari belakang, memberikan motivasi, memberikan gambaran dan dukungan. Tapi karena kamu Merkuri, kamu itu gak sabaran. Karena kamu pengennya cepat dan cepat. Kalau kamu cepat artinya kamu melangkahi dari Saturnus. Saturnus di pemimpin. Tugasnya Saturnus di sini sering kamu kamu ambil. Yang berat siapa ya? Diri kamu. Karena kamu mengambil tugas dari energi yang sebenarnya bukan energi kamu. Itu yang membuat kamu overthinking. Kok mereka gitu sih? Kok mereka nggak bisa sih? Kok mereka gini aja nggak bisa? Repot sendiri kan ya? Nah ini ya solusinya. Jadi ini bisa saja menyerang aspek mana saja kehidupan kamu, pekerjaan, karir, atau relationship kamu, hubungan berpasangan. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share jika kamu suka video ini. Untuk personal reading berbayar, join membership, cek di description box, lengkap di situ dibaca dari awal mana yang kamu perlukan. Terima kasih, sampai jumpa, bye.